Setelah kita menyimak bersama langkah penyusunan SOP AP berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013, berikut saya akan memberikan contoh pengisian SOP AP pada Setda Provinsi Jawa Barat. Sini kolom nomor SOP kita isikan berdasarkan nomor pergub, tupoksi, kemudian nomor urut, dan tahun pembuatan. Kemudian selanjutnya tanggal pembuatan kita isikan tanggal, bulan, dan tahun pengesahan. Kemudian di tanggal revisi apabila tidak ada, maka kita masukkan simbol strip. Kemudian masuk di kolom tanggal efektif, kita isikan tanggal mulai berlaku SOP. Kemudian kolom disahkan oleh, kita isikan dengan nama jabatan yang berkompeten mengesahkan. Di sini kita ambil contoh atas nama Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah. Ya, selanjutnya di kolom nama SOP diisikan berdasarkan kegiatan unit kerja terkecil sesuai tupoksi. Di sini fasilitasi penyusunan tupoksi. Kemudian selanjutnya di kolom dasar hukum, di sini kita isikan peraturan perundangan yang mendasari prosedur. Ini kita ambil contoh satu tentang perangkat daerah. Kemudian selanjutnya masuk di kolom selanjutnya, yaitu kolom kualifikasi pelaksana. Kita isikan penjelasan mengenai kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penyusunan prosedur. Kemudian masuk di kolom keterkaitan diisikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lainnya. Di sini kita masukkan SOP yang berkaitan, yaitu SOP pengelolaan surat keluar, kemudian SOP penetapan peraturan atau keputusan. Baik, selanjutnya di kolom peralatan atau perlengkapan kita isikan daftar peralatan yang dibutuhkan. Di sini kita ambil contoh satu, yaitu yang dibutuhkan instrumen tupoksi. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kolom peringatan diisikan mengenai penjelasan kemungkinan yang terjadi apabila prosedur dilaksanakan atau tidak, jika, maka. Kemudian kolom terakhir yaitu kolom pencatatan atau pendataan, diisikan penjelasan mengenai hal yang perlu didata atau dicatat. Iya, ini adalah contoh pengisian SOP 2 terkait identitas prosedur. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di SOP 3, yaitu terkait langkah kegiatan atau SOP dalam bentuk flowchart. Di sini ada kolom nomor, uraian kegiatan, kemudian pelaksana, dan mutu baku. Kita masuk di nomor 1, kita masukkan uraian kegiatan pertama, pembuatan konsep, kemudian di sini disimbolkan dengan simbol kapsul yang berarti mulai kegiatan. Kemudian diisikan persyaratan kelengkapan, peraturan, kemudian waktu maksimal yang dibutuhkan, kemudian output yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Kemudian kolom keterangan, apabila ada maka diisikan, apabila tidak ada maka dikosongkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, uraian kegiatan kedua, yaitu menganalisis. Di sini karena aktivitas pengambilan keputusan maka disimbolkan dalam bentuk bola ketupat dengan arah atau tanda panah pengambilan keputusan disetujui atau tidak. Kemudian di sini persyaratan yaitu draft surat sebagaimana output sebelumnya, kemudian waktu yang dibutuhkan, dan output yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Kita masuk ke kolom keterangan, apabila tidak ada maka dilewat. Kemudian kita masuk di nomor urut 3 kegiatan. Di sini pengkajian masih dalam pengambilan keputusan, maka digambarkan bola ketupat. Kemudian aktor terkait yaitu kepala biro, kemudian kita masukkan di persyaratan
atau kelengkapan, yaitu draft surat sebagaimana output sebelumnya, kemudian waktu yang berkaitan, sampai dengan output yang dihasilkan. Kemudian kita masuk ke kegiatan selanjutnya, kegiatan nomor urut 4 sampai dengan seterusnya. Kita isikan dengan kegiatan secara umum. Di sini adalah kegiatan nomor 6. Di sini terdapat kolom keterangan SOP pengelolaan surat keluar. Nah, di sini kita harus memasukkan SOP berkaitan yang berkait pada kegiatan pengiriman surat. Kemudian di sini simbol terakhir yaitu simbol segi 5 menandakan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Dari kegiatan 10 sampai dengan 14. Di sini pun ada keterangan SOP yang berkaitan yaitu SOP penetapan peraturan atau keputusan. Kemudian masuk ke kegiatan terakhir yaitu kegiatan 15, yaitu mendokumentasikan keputusan gubernur tentang tupoksi. Di sini kita simbolkan dengan simbol kapsul, kemudian masukkan persyaratan kelengkapan, waktu sampai dengan output yang dihasilkan. Output terakhir yang dihasilkan pada SOP ini yaitu dokumentasi keputusan gubernur tentang tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah akhir dari penulisan SOP 3 terkait langkah kegiatan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada contoh keputusan gubernur di mana SOP harus disahkan dalam bentuk Kepgub yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama gubernur. Di sini format telah disesuaikan dengan Pergub nomor 9 tahun 2013 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian masuk pada lampiran, di sini berisikan tabel nama-nama kegiatan dan nomor SOP yang ada di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. Sini kita akan mencari SOP dari fasilitasi penyusunan tugas pokok dan fungsi yang telah kita susun sebelumnya. Di sini ada pada urutan 245, maka nomor SOP itu diambil dari nomor urut berikut 45 245 2017, yaitu tahun pembuatan SOP. Kemudian ini adalah nomor SOP lainnya, dan pada akhirnya yaitu Kepgub ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur, disesuaikan dengan peraturan pada tata naskah dinas yang berlaku. Sekian penjelasan dari tutorial contoh praktik perihal format SOP AP di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat.